Cek, cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita bisa silaturahim, bisa ngumpul, bisa sharing bareng, belajar. Semua kita sama-sama sedang belajar. Karena dalam Islam itu belajar tidak ada batas waktu dan batas usia. Belajar dari sejak kita faham mana yang boleh, mana yang tidak boleh, atau balik sampai kita kembali pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi beberapa saat sebelum kita sakaratul maut, itu pun kita masih belajar 1-2 hal. Dan seandainya kita masih sempat mengamalkan ilmu walaupun sebetulnya nyawa sudah di tenggorokan, maka kita berusaha untuk mengamalkan ilmu yang kita pelajari. Jadi malam ini kita berkumpul, alhamdulillah bisa belajar bareng. Mudah-mudahan teman-teman semuanya mendapatkan apa yang Nabi janjikan. Siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah mudahkan baginya jalan ke surga. Mudah-mudahan semua yang ada di sini, Allah mudahkan jalan ke surga Allah. Allah mudahkan untuk mendapatkan hidayah Allah, dan insya Allah Allah mudahkan juga untuk mendapatkan pasangan hidup dunia dan akhirat. Beda amin ya. Terima kasih buat panitia, buat DKM, buat semua teman-teman yang udah hadir di sini dari berbagai macam komunitas. Saya yakin di sini banyak anak main, banyak anak-anak gaul, banyak anak-anak yang selebgram. Tapi buat saya selebgram itu nggak penting. Buat apa followers banyak-banyak tapi statusnya orang lain? Lebih baik followers 1 aja tapi statusnya adalah istri. Apalagi followersnya 4, istri, anak-anak, takut Sion. Oke teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sharing kita malam ini tentang 1 ayat di dalam Al-Qur'an. Ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ini ayat yang udah populer banget nih. Terutama kalau lagi musim Maulid, pasti ayat yang dibahas adalah laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Tapi malam ini saya akan bahas dari angle yang mungkin jarang dibahas. Dari sudut pandang yang selama ini mungkin jarang kita pikirkan. Bahwa ternyata Rasulullah SAW itu teladan beliau bukan hanya dalam urusan kelebihan-kelebihan dan keistimewaan beliau. Tapi Rasulullah SAW juga teladan justru dalam kekurangan dan kekeliruan-kekeliruan beliau. Karena Rasulullah SAW adalah manusia, maka Allah telah mentakdirkan Rasulullah itu tidak selalu tepat, tapi selalu benar.
Ini dalam bahasa fikih benar dan tepat itu beda ya. Kalau benar lawannya salah. Kalau tepat lawannya keliru. Kalau benar bahasa Arabnya hak. Kalau salah bahasa Arabnya batil. Kalau tepat bahasa Arabnya shawab. Kalau keliru bahasa Arabnya khata. Apakah Rasulullah selalu benar? Selalu benar. Rasulullah tidak pernah mengajarkan yang batil. Tapi apakah Rasulullah pernah keliru? Pernah. Rasulullah itu berbuat dosa? Tidak. Tapi lupa? Ya. Dan Rasulullah SAW teladan untuk kita bukan cuman ketika beliau tepat. Bahkan beliau teladan untuk kita ketika beliau keliru. Rasulullah SAW bukan cuma teladan buat kita ketika beliau ingat, tapi juga teladan untuk kita ketika beliau lupa. Nah, teladan ketika Nabi keliru, teladan ketika Nabi lupa, ini jarang dibahas. Padahal itu uswatun hasanah juga loh. Uswatun hasanah dari mana? Kalau kita lupa, kalau kita keliru, kalau kita salah, gimana cara kita untuk tetap on the track, tetap diridhoi Allah, tetap Allah maafin kita. Kalau kita salah, kalau kita keliru, kalau kita lupa, kalau kita silap, kalau kita berdosa. Caranya adalah kita harus meneladani Nabi ketika Nabi juga berada dalam kondisi yang sama, walaupun tetap Nabi lebih baik daripada kita. Buat saya, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, bukan hanya ketika Nabi SAW sholatnya khusyuk, tapi juga ketika Nabi sholat lupa rakaat. Nabi itu pernah sholat harusnya 4 rakaat, lupa jadi 2 rakaat. Terus selesai salam 2 rakaat nih, kayak orang sholat qashar. Selesai salam, sahabat nanya, ya Rasulullah, apakah kita mengqashar sholat? Kata Nabi, tidak. Memangnya kenapa? Kita sholat 2 rakaat loh Rasul. Kata Nabi, beneran? Beneran. Tanya ke sahabat-sahabat yang lain, semuanya bilang iya, kita tuh sholat 2 rakaat. Akhirnya Nabi berdiri lagi, takbir, melanjutkan 2 rakaat sholat yang tersisa dan menutupnya dengan sujud sahwi. Lupanya Nabi uswatun hasanah. Sehingga kalau kita mengalami apa yang pernah Nabi alamin, kita sholat lupa nih, maka kita punya teladan yang paling baik untuk memperbaiki kesalahan dan kelupaan kita. Oh, kalau saya kurang 2 rakaat, tinggal tambah. Tidak harus diulang dari awal menurut jumhur ulama. Uswatun hasanah. Dan bukan hanya itu, uswatun hasanahnya juga buat kita bahwa Nabi itu nggak pernah sombong, nggak pernah gengsi untuk mengakui bahwa beliau keliru. Itu juga uswatun hasanah. Kan harusnya Nabi itu yang dilihat itu yang ideal-ideal, yang keren-keren, yang istimewa ya. Begitu sekali keliru, Nabi kalau misalnya beliau bukan teladan, beliau nggak akan ngaku. Ah, kalian aja yang nggak khusyuk, kan saya nggak mungkin nggak khusyuk. Saya ini Nabi loh, masa kalian ngomongin saya salah? Enggak. Kalau kayak gitu, beliau bukan uswatun hasanah. Justru karena beliau lapang dada, besar hati, low profile, tawadu, dan mau mengakui kalau beliau memang keliru, disitulah uswatun hasanah dari Nabi untuk kita. Kadang seorang ustadz bisa salah, kadang seorang guru bisa keliru, kadang seorang pemimpin juga salah. Gak boleh seorang pemimpin merasa bahwa dia tuh selalu benar, tuh gak boleh. Karena kalau dia sudah merasa selalu benar, berarti dia sudah mengkultuskan dirinya. Dan Allah mengatakan, fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Janganlah kalian menganggap diri kalian suci, artinya gak pernah salah. Jadi pemimpin yang meneladani Rasulullah SAW bukan cuma meneladani dari angle jujur, amanah, profesional, tapi juga meneladani Nabi dari angle apa? Bahwa kalau keliru berbesar hati untuk mengakui. Kalau dinasihati oleh orang lain dan nasihat itu memang tepat dan benar, maka dia menerima dengan lapang dada. Kalau perlu dia berterima kasih kepada orang yang sudah menasihati dia, bukan malah ilfil, bukan malah menyakiti, bukan malah menzolimi. Ini uswatun hasanah ketika Nabi keliru.
Laqad kana lakum fi Rasulillah Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Pasti di dalam diri Rasulullah itu ada uswatun hasanah. Tapi kan Rasul nggak selalu tepat, walaupun tepatnya itu banyak, sedikit keliru, tapi tetap ada kelirunya. Bahkan kalau kita baca ayat-ayat Al-Quran, kita akan menemukan lebih dari satu ayat-ayat teguran terhadap Nabi, ya kan? Walaupun yang populer satu, surat Abasa. Tapi surat dengan makna yang sama dengan surat Abasa di dalam Al-Quran itu lebih dari satu. Ada beberapa, bahkan lebih dari 3. Kenapa kok Nabi sampai kayak gitu? Biar kita bisa meniru Nabi kalau kita melakukan kesalahan. Seorang suami tidak selalu harus benar. Dan tidak perlu merasa gengsi mengakui kalau kali ini yang benar adalah istrinya. Buat yang udah punya istri. Yang belum punya juga belum tentu selalu benar. Kadang yang benar adalah teman kos-kosannya. Kadang yang benar adalah mantannya. Kan gak masalah kan? Kalau ditanya kenapa kalian putus? Gua gak sabar. Jangan, oh dia tuh emang gini-gini. Enggak. Kadang-kadang emang dia yang baik, kita yang waktu itu lagi terbawa emosi. Tapi di balik semua itu emang lebih baik putus mungkin. Supaya mereka mencari yang lebih baik dan lebih halal. Tapi yang pasti teman-teman, kita coba malam ini belajar uswatun hasanah Nabi dalam kondisi ketika Nabi keliru. Dan ini sama sekali bukan ingin menjelek-jelekan Nabi, sebaliknya kita ingin melihat betapa Nabi itu hebat. Justru ketika kita melihat betapa Nabi besar hati, lapang dada, kita akan semakin kagum kepada sosok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh sholat tadi aja udah dapat 2 uswah, 2 teladan. 1, Nabi besar hati. 2, pelajarannya bahwa oh kalau salah dalam sholat berarti tinggal kita tambah, ditutup dengan sujud sahwi. Ada 3 nih. Yang ketiga pelajarannya dalam kasus itu apa? Ternyata sahabat-sahabat Nabi itu orangnya dewasa. Sahabat-sahabat Nabi itu orangnya mateng, gak gampang pundungan. Nabi sholat kurang 2 rakaat, mereka nggak komen, katanya Nabi sholatnya nggak khusyuk, nggak gitu. Mereka nggak unfollow Nabi. Wah, udah nggak bener nih postingannya, gua unfollow aja nih. Dan komennya cuman yang deket doang sama Nabi, yang komen yang lain nggak ikut-ikutan komen. Jadi komennya itu komen positif, bukan ngebully Nabi, bukan Nabi mah ternyata sholatnya juga mikir yang lain. Saya kira selama ini udah keren banget, ternyata pencitraan doang. Enggak. Kenapa? Karena mereka followers yang udah mateng. Bukan followers yang labil, yang galau gitu. Sehingga sekali Nabi postingnya agak-agak kurang tepat, mereka pundung fisabilillah. Bayangin kalau sekali Nabi keliru terus pundung, kan berkurang kan umat Islam? Tidak, yang terjadi justru semakin bertambah. Kenapa? Mereka faham Nabi itu wama Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Dia juga seorang makhluk yang diutus oleh Allah. Kadang dia wafat, Allah menghidupkan dan mematikan, Allah memberi makan, Allah memelihara, Allah membuat dia ingat dan lupa. Semua itu adalah sifat manusia yang melekat pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuma satu bedanya, beliau Allah jaga dari berbuat dosa, maksum. Dijaga dari berbuat dosa. Jadi Nabi itu nggak buat dosa, tapi kalau keliru, ya. Lagian keliru itu bukan dosa sengaja. Cuman lupa, cuman salah faham, cuman ijtihad. Sehingga sahabat ketika Nabi keliru, ya udah easy going aja, tinggal bangun, ngelanjutin. Jadi makmum Nabi, nggak ada sahabat yang akhirnya dorong-dorong Abu Bakar, lu aja yang jadi imam. Kayaknya Nabi lagi agak-agak kurang khusyuk gitu malam ini. Kayak lagi apa misalnya, enggak, sahabat tetap aja ya udah Rasulullah kita ikutin. Nabi lanjut 2 rakaat diikutin dan enggak ada yang ngomongin di belakang. Enggak ada yang diam-diam, bisa gitu juga ya Nabi, gua heran, jadi gosip. Terus besok keluar di postingan-postingan sahabat, Nabi ternyata manusia biasa. Hashtagnya Nabi lupa, viral di antara mereka. Gak usah dibesar-besarkan, itu hal yang wajar.
Udah aja mereka lupa. Tapi tetap diriwayatkan kisah ini supaya apa? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Biar kita bisa niru. Ini angle uswah hasanah yang coba kita terapkan dalam hidup kita. Menyikapi kalau orang lain keliru. Orang lain itu bisa orang tua, orang lain itu bisa guru, orang lain itu bisa teman, orang lain itu bisa pasangan, orang lain itu bisa tetangga, orang lain itu bisa pemimpin, bisa pejabat, bisa siapa aja. Bahkan orang yang paling soleh sekalipun melakukan kesalahan dan kekeliruan. Salah satu di antara ciri-ciri orang bertakwa yang Allah sebutkan di dalam surat Ali Imran 135. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. Orang yang bertakwa, kata Allah, adalah orang-orang yang apabila melakukan kesalahan, menzalimi diri sendiri, atau melakukan fahisyah, dosa sembunyi-sembunyi. Coba. Ternyata orang bertakwa juga bisa ngelakuin dosa, kesalahan. Bedanya apa? Zakarullah. Ketika dia sadar, ketika dia ingat, ketika dia diingatkan oleh orang lain, fastaghfaru lidzunubihim. Buru-buru dia meminta ampun kepada Allah dan tidak lagi melakukan kesalahan itu. Ini bedanya orang bertakwa sama orang yang tidak bertakwa. Kalau orang yang tidak bertakwa, salah nggak mau memperbaiki diri. Kalau orang bertakwa, salah juga, tapi mau segera recovery, memperbaiki diri. Jadi peluang berbuat salah sama antara orang yang bertakwa dengan yang tidak bertakwa, sama peluangnya. Jangan sampai kita mengkultuskan satu orang, satu tokoh, satu kelompok, mentang-mentang mereka membawa slogan-slogan Islam, memakai simbol-simbol Islam, menggunakan penampilan-penampilan yang kesannya Islami, lantas nggak boleh keliru, nggak boleh salah. Wah, hijabnya aja yang syar'i, ternyata pemarah misalnya. Ustadz, mending mana tuh? Orang yang sholat tapi masih korupsi daripada orang yang nggak korupsi, orang yang jujur tapi nggak sholat. Kan mending yang jujur, walaupun nggak sholat tapi yang penting dia jujur. Nggak. Orang yang sholat tapi masih korupsi, sholatnya berpahala, korupsinya berdosa. Orang yang jujur tapi nggak sholat, jujurnya berpahala, nggak sholatnya berdosa. Masing-masing mendapatkan sesuai dengan amalnya. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi nggak ada mending-mendingan. Tinggal nanti hisabnya di sisi Allah aja di akhirat. Apakah ini lebih banyak pahalanya atau ini lebih banyak dosa? Allahu a'lam. Yang jelas kita belajar sekarang gimana meneladani Rasulullah SAW ketika kita salah, ketika kita berbuat dosa, ketika kita keliru, dan juga ketika orang lain yang melakukan kekeliruan dan kesalahan itu. Insyaallah bab ini akan kita coba bedah nanti dalam bentuk kisah-kisah setelah selesai salat Isya insyaallah. Barakallahu li wa lakum. Oh, berarti azan dulu. Ya udah, kita dengar azan dulu, setelah azan nanti kita lanjutkan ya. Nanti sholatnya belakangan nih. Ya, buat teman-teman jamaah kami informasikan kita akan bersama-sama menyimak terlebih dahulu azan sholat Isya. Nanti insya Allah kita akan mengakhirkan. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, belajar meneladani Nabi SAW itu bukan sekedar belajar mendapatkan wawasan tentang perilaku Nabi, bukan. Kita hafal ayat itu, tapi tidak menjadi perilaku, tidak jadi karakter, nggak jadi attitude, berarti kita belum meneladani Nabi. Cuma hafal ayatnya doang nih. Kita hafal banyak hadis Nabi, kita baca banyak sirah, buku-buku tebal tentang sejarah Nabi, tapi tidak merubah attitude kita menjadi lebih baik seperti yang dicontohkan Nabi. Kita berarti belum belajar dan belum meneladani Nabi, cuman tahu doang. Itu namanya orang yang musaqqaf, orang yang berwawasan.
belum menjadi orang yang alim, orang yang berilmu. Kenapa? Karena tidak disebut ilmu sebelum dia menjadi rasa di dalam hati dan menjadi perilaku dalam kehidupan. Kalau cuma sekedar wawasan, itu bukan ilmu, itu namanya sakofah, itu namanya wawasan. Makanya malam ini ketika kita belajar uswatun hasanah Nabi SAW, kita coba munculkan tekad dalam diri kita masing-masing. Pokoknya habis dengar sharing malam ini, saya pengen memperbaiki sikap saya di sosmed. Saya pengen memperbaiki sikap saya dengan teman. Saya pengen memperbaiki sikap saya kepada keluarga, terutama orang tua. Saya pengen memperbaiki sikap saya kepada mantan. Cara memperbaiki sikap kepada mantan apa? Unfollow. Gak boleh following ya. Kalau mau sesekali ngelihat, bikin aja 2 akun. 1 akun punya kita, 1 lagi untuk stalking ya. Pengalaman. Enggak boleh. Lupakan mantan. Jangan sampai kita baca atau mendengar cerita-cerita tentang Nabi hanya sekedar oh ya, oh gitu. Jangan. Kalau sekedar oh ya dan oh gitu, berarti ini cuma wawasan nih. Dan kalau cuma wawasan, kita ngaji sampai bertahun-tahun juga tidak semakin menjadi lebih baik. Harusnya belajar ilmu yang tadi kata Nabi, siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, Allah mudahkan jalan ke surga. Itu ilmu loh, bukan wawasan yang dicari. Kalau wawasan kita bisa kayak otodidak gitu. Kita bisa belajar sendiri dengan dengerin YouTube. Tapi kalau ilmu kan bukan cuma denger. Kita latih tuh. Apa yang udah kita dengar kita latih sehari mungkin gak langsung jadi nih. Sama kayak yang barusan kita dengar misalnya tentang gimana berbesar hati dalam menerima masukan orang lain. Kan gak gampang tuh. Gimana berlapang dada mengakui kekeliruan dan kesalahan kita. Walaupun itu menyakitkan. Itu gak gampang loh. Tapi kalau kita gak praktekin, berarti apa yang kita dengar itu baru sekedar wawasan. Belum memperbaiki perilaku dan attitude kita. Kita belajar sekarang uswatun hasanah Nabi SAW. Bukan sekedar pengen tahu, penasaran ayatnya mana aja ya. Hadisnya gimana aja ya. Kita bukan pengen berdebat dengan dalil. Kita pengen memperbaiki diri. Tapi kalau kita pengen berdebat dengan dalil, kita akan lebih fokusnya ke dalil itu riwayat siapa, kemudian teks aslinya kayak gimana. Terus kalau perlu di capture, nanti kalau ada teman kita yang berbeda pendapat tinggal kita broadcast, kita share. Ini sekedar wawasan yang dijadikan bahan perdebatan. Buat apa kalau kayak gitu? Harusnya kita belajar bukan supaya jago berdebat. Bukan kalau kita nanti berdebat dengan teman kita di grup, kita punya banyak argumen, dalil segala macam. Buat apa yang kayak gitu-gitu? Bahkan Nabi aja pernah mendengar sahabat berdebat di dalam Masjid Nabawi dilemparin debu sama Nabi. Jadi ada sahabat lagi ngaji nih, lagi baca Quran di dalam masjid. Kan rumah Nabi di sebelah masjid. Tadinya ngaji, asik tuh, seru. Bismillahirrahmanirrahim, baca santai. Lama-lama mulai terjadi keriuhan, kegaduhan. Nabi dalam rumah ngedengar kok udah mulai ada orang yang teriak-teriak ya. Kok mulai kayak ada orang yang marah-marah. Nabi keluar melihat mereka lagi berdebat tentang makna satu ayat. Nabi mengambil debu dan melempari mereka dengan mengatakan, kalau kalian membaca ayat Al-Quran, carilah ayat yang mempersatukan kalian. Artinya jangan membaca ayat-ayat yang membuat kalian berpecah belah, bukan ayatnya, tapi persepsi dan tafsiran terhadap ayatnya. Jadi teman-teman, saya pengen magerin dulu nih, bahwa yang kita belajar malam ini, termasuk saya, kita niatkan, untuk memperbaiki perilaku kita. Baik perilaku kita di dunia nyata atau di dunia maya. Pokoknya kita perbaiki perilaku kita. Dan anak Indonesia tuh, anak Jawa Barat, orang Sunda itu diantara seluruh suku yang ada di Indonesia itu kan termasuk salah satu suku yang terkenal paling lembut, santun, tata keramanya luar biasa kan? Jangan sampai identitas itu hilang oleh modernitas. Sehingga gara-gara kita hidup di dunia maya, medsos, kita melupakan tradisi nenek moyang kita yang sebetulnya luar biasa. Kenapa tradisi itu harus pindah ke Jepang, harus pindah ke New Zealand, harus pindah ke negeri-negeri yang tidak mengenal agama?
Harusnya tradisi itu tetap ada di negeri kita, di negeri orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita perbaiki lagi. Karena saya beberapa kali jalan ke beberapa negara, rahmat dari Allah bukan karena hebat. Kalau orang lain mungkin jalan-jalan itu karena banyak duit ya. Ada yang bahkan sakit kepala dikit jalan ke luar negeri. Di rumah nggak ada bawang ke Singapura ya. Dan kalau saya mah alhamdulillah gratis diundang akhirnya ke luar negeri. Tapi diniatkan juga sekalian belajar, main, termasuk pencitraan ordai gitulah pokoknya. Jalan ke Korea, ke Jepang gitu. Kenapa orang Jepang itu attitude-nya lebih Islami daripada kita? Padahal mereka tidak membaca teks-teks agama karena mereka terus berusaha memperbaiki perilaku mereka. Walaupun sisi lain mereka banyak masalah sih. Jalan ke New Zealand, di Auckland misalnya. Itu orang-orangnya itu luar biasa, sangat menjaga perasaan orang lain. Nah kita punya teks yang sangat ideal. Punya teladan uswatun hasanah yang udah paling keren lah pokoknya. Nggak ada lagi teladan yang lebih keren daripada teladan kita. Emang ada manusia yang lebih keren daripada Rasulullah? Nggak ada kan? Rasulullah itu yang paling keren udah tuh. Yang paling teladan terbaik. Kalau teladan kita udah terbaik tapi perilaku kita nggak terbaik, pasti ada masalah dalam kita meneladani Nabi ini. Bukan Nabinya yang nggak keren, kita belum meneladani Nabi secara utuh. Baru mengambil wawasan-wawasan dari hadis-hadis Nabi SAW. Jadi uswatun hasanah Nabi itu salah satunya dalam keadaan keliru dan menyikapi kekeliruan orang lain. Apa contoh lain bahwa Nabi keliru? Misalnya yang paling terkenal tadi itu surat Abasa. Abasa wa tawalla ja'ahul a'ma. Satu paragraf, setengah surat isinya adalah teguran kepada Nabi, bayangin. Setengah surat isinya teguran kepada Nabi. Bahwa Nabi waktu itu keliru nyuekin seorang sahabat yang datang pengen belajar Islam kepada beliau. Dan kelirunya Nabi bukan karena beliau sombong kepada Abdullah, bukan. Karena beliau berpikir masih banyak waktu untuk Abdullah. Kali ini beliau lagi sibuk ngedakwahin pemuka-pemuka Quraisy. Jadi alasannya make sense juga nih. Alasannya logis menurut saya, nggak ada yang salah. Cuman tetap menurut Allah itu keliru. Sampai bahasa Allah tuh kayak nyindir gitu. Coba terjemahannya. Abasa wa tawalla. Dia bermasa muka dan berpaling. Anja'ahul a'ma, mentang-mentang yang datang kepada dia seorang laki-laki yang buta. Wa ma yudrika la'allahu yazakka. Memangnya kamu tahu, bisa aja dia akan mendapatkan kebaikan dengan belajar. Sedangkan orang yang banyak harta dan sombong, kamu malah meladeninya. Giliran hambaku yang miskin, yang buta datang kepadamu, kamu malah cuek kepada dia. Kalla, kata Allah, jangan gitu dong Muhammad, coba. Kalla kan artinya bukan sekali-kali tidak ya. Dalam konteks ini arti kalla jangan gitu dong. Kalla innaha tadhkirah faman syaa'a dzakarah. Jangan gitu dong Muhammad, ini kan pelajaran untuk orang yang menginginkannya, kamu kasih pelajaran itu. Nabi ditegur sama Allah Subhanahu wa taala dengan bahasa sindiran, dan itu kayaknya kalau kita ditegur kayak gitu gimana perasaannya tuh? Bayangin seorang ustadz, seorang guru pondok pesantren, kiai besar, pemilik pesantren yang selama ini tuh ceramah menasihati murid-muridnya, tiba-tiba suatu saat dimarahi oleh orang lain gara-gara beliau keliru di depan umum. Kira-kira gimana perasaannya? Malu kan? Kalau dia gengsi. Nabi nggak malu. Bukti Nabi nggak malu apa? Ayat itu kemudian dibacakan oleh Nabi kepada para sahabat. Abdullah udah pulang karena Nabi bermasa muka, tiba-tiba turun ayat surat Abasa. Nabi mengejar Abdullah, ngumpulin sahabat, terus Nabi bilang, telah turun kepadaku satu ayat. Maukah kalian mendengarkannya? Mau ya Rasulullah. Sahabat semangat mendengarkan Al-Quran. Bayangin gimana perasaan Nabi bacain ayat teguran terhadap diri sendiri. Kebayang gak tuh? Kalau ayat-ayat yang lain, bahwa Muhammad itu adalah uswatun hasanah, Muhammad itu adalah yang terbaik, Muhammad itu jujur, Muhammad itu gampang ngebacanya. Tapi kalau Muhammad itu keliru, ini berat nih. Tapi buat Nabi itu tidak berat, menunjukkan Nabi itu sangat low profile. Bayangin, kumpulin sahabat satu masjid, terus Nabi bacain Abasa wa tawalla
an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka. Sahabat pada toel-toel, siapa yang dimaksud? Nabi. Oh Nabi, pada nggak enak hati kan sahabat juga dengerin. Oh jadi ceritanya Nabi lagi dimarahin Allah. Ya rame di antara sahabat. Nabi bacain ayat tentang diri beliau sendiri lagi ditegur sama Allah. Bahkan ketika seorang sahabat Abdullah bin Umi Maktum datang, Nabi langsung buka sorban. Untung dulu nggak ada kupluk kali ya. Nabi buka sorban, langsung dibentangkan sorbannya. Terus Nabi bilang, selamat datang orang yang karena dia saya ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini uswatun hasanah. Selamat datang orang yang karena dia saya ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lihat betapa besar hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya ketika kita keliru dinasihati oleh orang lain, harusnya selain kita memperbaiki diri, kalau kita lebih keren lagi, kita akan bersyukur, berterima kasih. Kalau perlu kita mention dia, alhamdulillah diingatkan, alhamdulillah dikasih tahu, tapi memberitahunya dengan cara-cara yang baik. Ini artinya dalam adegan abasa wa tawalla itu Rasulullah mengajarkan kita gimana kalau kita berada di kondisi yang sama. Istri ngasih tahu kepada kita bahwa kita keliru, makin kita cinta sama dia. Bukan, mama tajasus cari-cari kesalahan papa. Salah aja di mata mama. Apa sih yang benar papa di mata mama? Jangan pundung. Mama perhatian banget sama papa. Oh iya pak, mau lagi yang lain kesalahannya. Oh iya silakan ma. Akhirnya disebutin 100 kesalahan kita. Jadi satu buku, 100 rapor merah suami. Ini menunjukkan Rasulullah itu orangnya sangat low profile, easy going, no hard feeling, dan beliau orang yang sangat lapang dada. Itu surat Abasa. Nanti ada lagi teguran terhadap Nabi di surat yang lain, banyak loh. Termasuk surat At-Tahrim. Ayat pertama lagi tuh. Gara-gara apa? Gara-gara Nabi pengen jaga perasaan Aisyah dan Hafsah. Waktu itu Nabi sering nongkrong di rumah Sofia. Sofia itu istri Nabi yang bedanya sama Aisyah cuma setahun. Aisyah waktu itu 16 tahun, Sofia 17 tahun, baru lulus SMA. Istri Nabi muda nih. Rata-rata istri Nabi kan muda ya, walaupun kalau yang perawan cuma satu, tapi yang lain walaupun janda muda-muda nih. Sofia, Hafsah, Zainab, Ummu Salamah. Yang tua itu kayak Saudah itu tua. Nah Sofia orang Yahudi yang nikah sama Nabi itu cantiknya luar biasa. Saking cantiknya Aisyah sampai stalking loh akunnya Sofia. Dan itu terjadi, Aisyah benar-benar kepo tuh. Sofia lagi posting apa sih sekarang? Dikepoin sama Aisyah. Cara ngepoinnya gimana? Kalau dulu kisahnya Aisyah diam-diam datang ke rumah Sofia. Pas Sofia lagi ada acara selamatan. Jadi kalau kayak sekarang tuh Sofia lagi posting, Aisyah pura-pura ngeliat nih lagi posting apa sih, lagi snapgram apa, lagi insta story apa nih Sofia. Dilihatin sama Aisyah, biar gak ketahuan Aisyah pakai cadar. Tapi kan Nabi tuh teliti banget, tahu banget mata Aisyah tuh kayak gimana. Sehelai bulu mata Aisyah aja Nabi tahu, saking sayangnya Nabi sama Aisyah. Pakai cadar, cuman kelihatan matanya doang. Datang ke rumah Sofia, Sofia lagi bikin kayak acara di belakang rumah gitu, di garden party gitulah pokoknya. Lagi barbekyuan gitu kan ya, di rumah Sofia. Nah Aisyah datang terus duduk mojok paling belakang. Perhatiin aja, Sofia ini orangnya gimana sih, kok Nabi betah banget sama dia, orangnya emang asik banget. Dilihatin sama Aisyah, oh benar sih Sofia itu orangnya humble. Sofia tuh orangnya tuh enak diajak chit chat gitu. Sofia tuh orangnya tuh nggak ada matinya, terus aja ada tema. Makanya Nabi itu betah banget di sini. Ditambah lagi Sofia itu kolektor madu. Dia tuh banyak ngoleksi madu-madu keren, madu-madu yang dari berbagai macam penjuru bumi gitu. Dikoleksi sama dia. Ini madu dari Yaman, ini madu dari Majalengka, ini madu dari mana gitu kan nih. Dikoleksi sama Sofia. Oh gitu. Aisyah dari jauh merhatiin, bahasa sekarang kepo.
Dikepoin akunnya Sofia. Oh Sofia tuh posting madu. Oh Sofia tuh bisa bikin cake. Oh Sofia itu orangnya asik. Oh Sofia tuh seru. Oh Sofia apa. Nah lagi ngepoin Sofia. Nabi dari jauh ngelihat ada cewek kok sendiri banget di belakang mojok. Nabi liatin ternyata Aisyah. Nabi sadar. Oh ada Aisyah. Pas Nabi ngelihat ke arah Aisyah. Aisyah tahu Nabi ngelihat. Aisyah langsung pergi. Pulang dikejar sama Nabi. Terus slow motion gitu. Dikejar sama Nabi. Aisyah pulang, langsung pulang sendiri gitu. Nabi kejar, Aisyah, dipanggil sama Nabi. Aisyah kaget, hah? Nabi ngejar saya. Kan itu penting banget ya buat cewek ya. Merasa didahulukan, merasa diprioritaskan, merasakan. Cewek banget lah pokoknya. Jadi kalian harus ngerti tuh beberapa trik. Jangan cuma bisa ollie dan kickflip gitu. Tapi bisa ngetrik juga buat pasangan. Biar keren. Aisyah pulang, Aisyah kata Nabi dari jauh. Jadi agak-agak kayak drakor-drakor gitulah. Aisyah langsung mulai ke belakang. Terus Nabi langsung nyamperin, yuk jalan bareng aku. Dipegang tangan sama Nabi, jalan berdua. Jangan dibayangin, susah. Pokoknya dengerin aja, membayangkannya nanti-nanti aja kalau udah halal. Pegangan tangan, jalan berdua. Pegangan tangan tuh nggak kaku gini ya. Pegangan tangan sambil gini-gini berdua, terus jalan dari rumah Sofia ke rumah Aisyah. Di tengah jalan ngobrol, chit-chat gitu. Karena Aisyah juga orangnya tuh seru kalau diajak ngobrol. Aisyah tanya, Nabi kata Aisyah. Apa Aisyah? Gitu. Aku mau tanya kata Aisyah. Boleh, tanya apa aja boleh. Kalau misalnya Nabi jadi penggembala, terus ada 2 padang rumput. Yang satu tuh udah pernah dipakai penggembala lain, yang satu lagi nggak pernah dipakai. Kira-kira Nabi mau menggembala di mana? Pertanyaan Aisyah. Nabi langsung ngeklik. Oh, maksudnya istri-istri Nabi kan semuanya janda kecuali Aisyah. Jadi lebih cenderung kemana Nabi teh? Kata Nabi, ya pastilah ke padang rumput yang belum pernah dipakai menggembala siapa-siapa. Beneran? Beneran. Hore kata Aisyah. Ini lihat. Pengertiannya Nabi, orangnya tuh empati banget sama pasangannya. Nah suatu saat Aisyah tuh lagi nungguin Nabi pulang di rumah. Nabi kayak telat gitu pulangnya, padahal nggak macet, tapi telat pulangnya tuh. Kenapa ya Nabi kok telat banget pulangnya? Ditungguin sama Aisyah. Dan Aisyah waktu itu lagi satu geng sama Hafsah kan. Aisyah tuh gengnya Hafsah ya. Istri Nabi itu kan ada 2 geng, geng muda sama geng tua. Emang kayak gitu kata ahli sejarah. Makanya baca sirah, kita akan tahu lebih banyak hal luar biasa tentang Rasulullah. Nah Aisyah lagi berdua nih, lagi nongkrong di rumah Aisyah sama Hafsah. Kamu tahu nggak Nabi di mana? Katanya sih kayaknya Nabi tuh lagi di rumah Sofia gitu. Soalnya tadi aku ngeliat instastorynya Sofia lagi bareng dengan Nabi gitu. Oh lagi di rumah Sofia, ngapain sih di sana? Biasalah, lagi nyoba-nyoba madu gitu kan. Madunya Sofia tuh banyak koleksinya, banyak macamnya. Oh gitu, wah kita harus cari cara nih biar Nabi nggak lagi senang minum madu di rumah Sofia. Tiba-tiba Nabi pulang, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Nabi pulang. Terus pas sampai di rumah, Nabi senyum-senyum ngeliat istri-istrinya berdua lagi pada nongkrong. Lagi ngapain nih berdua? Enggak, lagi santai aja kata Aisyah. Boleh ikutan nggak? Boleh. Terus pas Nabi duduk, Aisyah bilang, ngapain sih lama banget nggak pulang-pulang ditungguin loh dari tadi gitu. Oh maaf, soalnya tadi lagi itu di rumah Sofia. Betah banget sih di rumah dia. Ya gitu mulai nih ya. Betah banget sih di rumah dia. Emang ada apa sih di sana? Makanan enak ya? Dimasakin yang keren gitu ya? Emang dia masakin empal gentong ya? Gitu. Akhirnya Nabi bilang enggak kok, cuma minum madu doang, nggak dimasakin apa-apa. Oh pantesan mulut Nabi tuh nggak enak baunya habis minum madu di rumah Sofia. Udah nggak usah minum madu lagi di sana, nggak enak tuh. Kata Aisyah, kata Nabi, oh gitu, ya udah deh kalau gitu mulai sekarang saya nggak akan minum madu lagi. Aisyah merasa dimenangkan lagi nih. Tuh kan, kalau buat gua Nabi apa aja mau. Madu nggak boleh. Bayangin, cinta Nabi kepada Aisyah sampai yang halal aja beliau haramkan. Walaupun ditegur sama Allah. Jadi seorang suami, saya nggak ngebahas apa hukum rokok ya. Kan ada yang bilang haram, ada yang bilang makruh, terserah deh itu mah ulama. Yang pasti ini bukan hukum rokok, tapi merokok dengan request istri. Gimana tuh? Suaminya tuh perokok banget. Terus kata istri, jangan merokok di depan aku dong, aku nggak tahan nih asapnya. Oh
mulai sekarang papa nggak akan ngerokok lagi. Itu kan, jadi saya tuh lebih suka ngambil angle-nya tuh lebih ke perasaan, etika atau akhlak, bukan hukum. Kalau hukum mungkin bisa haram, bisa makruh, itu tergantung mazhab. Tapi kalau etika, kadang karena permintaan istri, jadi nggak jadi ngerokok. Nggak usah ngerokok, yang halal aja nggak jadi tuh. Nabi kan minum madu halal kan, bukan cuma halal, baik lah gitu. Sampai Nabi mengatakan, oh ya udah deh kalau gitu saya nggak akan minum madu lagi. Aisyah senyum-senyum mengarah ke Hafsah. Lihat, Nabi nggak minum madu lagi. Alhamdulillah, udah Aisyah cair, ngobrol ketawa-ketawa, Hafsah pulang. Begitu Hafsah pulang, besoknya turun ayat. Ya ayyuhan nabi, lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Wahai Nabi, kenapa engkau mengharamkan apa yang Allah halalkan bagimu, yaitu madu? Hanya gara-gara pengen nyenengin hati istri-istrimu? Ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangin, Nabi keliru. Gara-gara pengen nyenengin hati Aisyah, beliau mengharamkan apa yang Allah halalkan. Ditegur oleh ayat itu, akhirnya Nabi datang kepada Hafsah, ngejapri. Hafsah, ternyata Allah nggak rela madu itu diharamkan. Saya baru dapat ayat nih, surat At-Tahrim ayat 1, surat 66. Sekarang Maya, ternyata madu itu nggak boleh diharamkan. Tapi jangan bilang-bilang ke Aisyah ya. Kata Hafsah, oh gitu. Kata Nabi, jangan bilang-bilang ke Aisyah. Kenapa? Karena kalau Aisyah tahu, Aisyah terngambek. Kata Nabi ke Hafsah, jangan bilang-bilang ke Aisyah. Ternyata apa? Hafsah malah mengcapture japrian Nabi, di forward ke Aisyah. Di cap. Aisyah dapat message dari Hafsah, langsung dibuka gitu kan. Pas dibaca ternyata capturean Nabi nggak jadi mengharamkan madu. Marahlah Aisyah. Aisyah marah, akhirnya Aisyah kalau posting nggak mau lagi pakai hashtag demi Tuhannya Muhammad. Karena biasanya Aisyah tuh kalau posting ada 2 hashtag. Kalau Aisyah lagi sayang, lagi normal, dia pakai hashtag warabbi Muhammad, demi Tuhan Muhammad. Itu hashtagnya. Kalau Aisyah lagi bete nih, hashtagnya berubah, demi Tuhan Ibrahim. Beda hashtagnya. Jadi kalau hashtagnya demi Tuhan Muhammad, ini postingan lagi kangen sama Nabi. Kalau hashtagnya demi Tuhan Ibrahim, ini lagi bete sama Nabi nih. Waktu itu Aisyah posting, entah posting apa gitu, hashtagnya demi Tuhan Ibrahim. Nabi baca, wah Aisyah lagi marah nih, ada apa? Nabi datang, sebelum Nabi ketemu Aisyah, Allah langsung DM Nabi. Kata Allah, ya Muhammad, ternyata Hafsah sudah mengcapture chat kamu itu kepada Aisyah, sehingga sekarang Aisyah dan Hafsah itu bersekongkol untuk marah sama kamu. Begitu Nabi datang, Nabi langsung bilang ke Hafsah, Aisyah, kenapa kamu capture? Kenapa kamu kasih tahu kepada Aisyah? Hafsah kaget. Ya Rasul, tahu dari mana? Aisyah kasih tahu ya? Kata Aisyah, enggak, saya enggak kasih tahu. Terus tahu dari mana? Kata Nabi, Allah yang kasih tahu kepada saya. Turun lagi ayat berikutnya, khusus buat Aisyah sama Hafsah. @Aisyah dan @Hafsah_Umar bin Khattab. Apa captionnya? Wahai istri-istri Nabi, kalau kalian masih terus menyakiti Nabi dan tidak bertaubat dan minta maaf kepada Nabi, maka Allah akan menceraikan kalian dengan Nabi dengan cara baik-baik. Lalu Allah akan menggantikan untuk Nabi istri yang lebih baik dari kalian, lebih solehah dari kalian, lebih cantik dari kalian, dan seterusnya dan seterusnya. Langsung Aisyah dan Hafsah datang kepada Nabi minta maaf dan kemudian selesai urusannya. Pelajarannya apa di sini? Nabi juga kadang-kadang gara-gara ngikutin perasaan keluarganya, istrinya sampai melakukan kekeliruan. Bukan karena berbuat dosa. Tapi kemudian apakah Nabi mau memperbaiki? Mau memperbaiki, langsung ngasih tahu kepada Hafsah, aku salah nih, ternyata nggak boleh mengharamkan madu, nggak ada rasa gengsinya. Itulah uswatun hasanah pada diri Rasulullah. Dan ada yang lebih berat, teguran Allah kepada Nabi dalam kasus
tawanan perang di surat Al-Anfal. Ini lebih berat lagi nih. Ayat 67 nanti cek deh di rumah. Itu ayat teguran dari Allah kepada Nabi gara-gara Nabi keliru dalam mengambil keputusan. Habis selesai perang Badar ada tawanan. Termasuk salah satu tawanan waktu itu Suhel. Suhel itu kayak medsosnya sahabat. Dia tuh selebgram. Ditawan. Terus kan Nabi ini perang pertama nih dalam Islam. Belum tahu ini mau diapain nih tawanan-tawanan perang. Akhirnya Nabi pun bikin FGD gitu. FGD-nya Nabi, Abu Bakar, Umar, dan Ibnu Rawahah. Jadi mereka beberapa orang musyawarah, rapat. Nabi nanya, apa pendapat kalian tentang tawanan perang? Mau diapain? Abu Bakar angkat tangan. Menurut saya ya Rasul, kata Abu Bakar, kita tebus. Kalau keluarganya orang kaya, maka keluarganya menebus dengan harta. Kalau keluarganya orang miskin, maka ditebus dengan seorang laki-laki yang bisa baca tulis dan mengajarkan putra-putri kita baca tulis di Madinah. Ini kan produktif ya, ide yang bagus nih. Oh gitu. Umar bilang, saya nggak setuju. Terus apa pendapat kamu? Ya Rasulullah, mereka itu musuh-musuh Allah. Jangan dibiarkan mereka hidup, kita bunuh. Hukuman mati, karena ini masih dalam hukum militer, hukum perang. Maka tawanan perang dibunuh ya Rasul. Tidak ada kesempatan buat musuh-musuh Allah hari ini ya Rasulullah. Nabi senyum-senyum. Terus Ibnu Rawahah, menurut saya ya Rasulullah, apa Ibnu Rawahah? Kita gali parit, kita masukin mereka ke dalamnya, lalu kita bakar mereka hidup-hidup. Tapi jangan menjudge Ibnu Rawahah ya, karena Ibnu Rawahah ini punya cerita panjang di Mekah kayak gimana. Gimana dia tuh luar biasa disakiti, jadi wajar kalau orang emosional. Akhirnya Rasulullah komen. Kata Rasulullah, sesungguhnya Allah menjadikan hati seseorang itu lebih lembut daripada agar-agar. Atau lebih lembut daripada kayak yoghurt gitu. Susu yang dikentelin. Dan sesungguhnya Allah menjadikan hati seseorang kadang lebih keras daripada batu. Engkau wahai Abu Bakar, kata Rasulullah, engkau itu seperti Ibrahim. Engkau wahai Umar, engkau itu seperti Musa. Engkau itu seperti Nuh. Sedangkan Abu Bakar, engkau seperti Ibrahim, seperti Isa. Dua nabi masing-masing dimisalkan untuk mereka. Ini artinya nabi itu menghargai pendapat orang. Engkau wahai Abu Bakar, seperti Ibrahim dan seperti Isa. Gimana Ibrahim dan Isa? Memaafkan. Ketika ayahnya pengen mengusir Ibrahim, apa kata Ibrahim? Qala salamun alaik. Sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiyya. Keselamatan bagimu wahai ayah. Padahal ayahnya udah zalim sama dia, tapi masih didoain kebaikan. Saya akan berdoa kepada Allah supaya Allah mengampuni dosa-dosa ayah. Itu Ibrahim. Isa juga kayak gitu, memaafkan murid-muridnya yang melakukan kesalahan. Engkau wahai Abu Bakar seperti Ibrahim dan Isa. Sedangkan Umar seperti Nuh dan Musa. Gimana Nuh? Ketika orang-orang sudah zalim, sudah syirik kepada Allah, Nuh berdoa, ya Allah hancurkanlah orang-orang kafir itu sehancur-hancurnya sampai keturunan mereka, jangan engkau biarkan mereka hidup di muka bumi dan membuat kerusakan. Musa, ketika orang Bani Israel menyembah anak sapi, Musa pulang, maka dihukum mati mereka satu persatu kan. Ini Umar seperti Nuh dan Musa. Tapi kalau Ibnu Rawahah Nabi nggak komen, diimamin aja, nggak usah di like, nggak usah di komen, biarin aja. Karena pendapatnya agak-agak sadis gitu kan. Dibakar hidup-hidup. Akhirnya setelah menghargai dua pendapat sahabat senior, Nabi mengambil salah satu di antara dua pendapat itu, pendapat Abu Bakar As-Siddiq. Menurut saya, kata Nabi, pendapat Abu Bakar lebih tepat. Ayo kita tebus dengan tawaran dengan harta ataupun guru baca tulis. Setelah selesai penebusan, turun ayat 67. Kata Allah, tidaklah pantas seorang nabi memiliki tawanan lalu menukarnya dengan harta duniawi. Kalau kamu menginginkan harta, aku berikan harta yang lebih dari itu, wahai Muhammad. Allah marah kepada Nabi. Ayat 67. Setelah ayat ini turun, Nabi bacain kepada Abu Bakar. Nabi dan Abu Bakar menangis seharian dari pagi sampai sore. Nangis. Kenapa nangis? Karena sedih, takut, taubat, menyesal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ampunkan saya, kata Nabi, ampunkan saya. Abu Bakar juga gitu, nih gara-gara saya nih. Ya Rasulullah, ini ide saya. Rasulullah enggak salah, saya yang salah. Berdua aja nangis tuh. Ini hebatnya Rasulullah. Inilah uswatun hasanah. Berdua nangis. Lagi nangis, Umar lewat. Umar ngelihat Abu Bakar dan Rasulullah nangis, Umar langsung diam.
tanya, ya Rasulullah, ya Abu Bakar, ma yubkikuma? Kenapa kalian berdua menangis? Kalau ada hubungannya dengan saya juga pengen ikut nangis berjamaah. Apa kata Rasulullah? Ya Umar, seandainya hari ini Allah menurunkan azab di muka bumi, maka yang selamat cuman Umar bin Khattab. Lihat gimana Nabi menghargai Umar. Pendapat beliau dan Abu Bakar keliru, pendapat Umar yang benar, lebih tepat. Kemudian Nabi menghargai, seandainya hari ini turun azab di muka bumi, maka yang selamat adalah Umar bin Khattab. Nabi gak pernah merasa gengsi. Umar, kok Allah gitu banget sih? Kan saya yang Nabi, kenapa kamu yang benar? Padahal kan kalau mau tuh, Nabi tuh gak usah musyawarah loh. Tinggal minta aja, ya Allah nih tawanan perang mau diapain? Kata Allah, bunuh aja Muhammad. Ya udah bunuh. Kan gampang kan? Kenapa Nabi bermusyawarah? Kenapa Nabi nggak minta wahyu aja? Karena kalau Nabi hanya meminta wahyu, maka kita tidak bisa meniru Nabi SAW. Kan kita nggak dapat wahyu. Maka kita meniru Nabi dalam konteks ini adalah menyelesaikan masalah dengan cara musyawarah. Untuk mencari mufakat. Kalau keliru dalam musyawarah, jangan gengsi untuk mengakui. Yang benar, jangan merasa besar kepala. Umar coba, pas Nabi keliru ngomong kayak gitu, Umar nggak bilang, tuh kan, saya bilang juga apa, Nabi sih nggak mau dengar kata-kata saya, yang dengar Abu Bakar aja terus mentang-mentang soulmate. Enggak, Umar tuh nggak besar kepala. Terus besok kalau ada pendapat lagi, nih ini pasti salah lagi nih, harus dengerin saya. Enggak, Umar nggak pernah nyalahin Nabi. Dan ini juga uswatun hasanah. Jadi kalau kita dalam satu organisasi, suami istri, dimanapun, kadang-kadang kita udah musyawarah terus ngambil keputusan keliru, maka yang tadi benar nggak usah nandain. Tuh besok dengerin ya kalau saya ngomongin, enggak, besok musyawarah lagi. Bisa diambil, bisa ditinggalkan pendapat kita. Semua ini adalah uswatun hasanah. Mudah-mudahan teman-teman di sini kita belajar banyak hal. Belajar lapang dada, belajar low profile, belajar tawadu, belajar nggak gengsi, belajar biasa aja, nggak usah merasa besar kepala kalau kita pas lagi benar, lagi tepat. Belajar berdamai dengan pendapat yang berbeda, belajar untuk memperbaiki kesalahan walaupun yang memberitahunya itu seorang budak dari Habasyah, belajar berperilaku lebih elegan. Karena semua kita adalah manusia, maka semua kita punya peluang yang sama dalam melakukan kekeliruan. Mudah-mudahan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, kita pada malam ini bisa dilihat dari angle yang lain yang selama ini mungkin jarang dibahas. Bukan hanya ketika Nabi melakukan hal-hal yang istimewa, tapi juga ketika Nabi melakukan hal-hal yang keliru. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau ada yang keliru dan salah. Barakallahu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah عليه صلاة الله وآله والأحبة